Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan deret geometri. Kalau sebelumnya kita belajar tentang barisan geometri, hari ini kita akan masuk ke deret geometri. Ada yang masih ingat deret itu apa dulu? Apa itu deret? Jumlah. Jadi benar sekali, deret itu adalah jumlah. Jadi jumlah seluruh suku dalam barisan ini. Jadi kalau deret aritmetika berarti menjumlahkan seluruh suku yang ada di dalam barisan aritmetika. Kalau geometri berarti tinggal kita jumlahkan seluruh suku yang berada pada barisan geometri itu sendiri. Kurang lebih konsepnya sama, tapi rumus yang akan dipakai itu berbeda. Nanti kita akan lihat sebentar. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Yang akan pimpin doa hari ini siapa? Oke, Anggun, silakan Anggun pimpin doanya. Kawan-kawan sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Oke, saya akan mengecek dulu ya kehadiran kalian hari ini. Yang tidak hadir siapa? Anissa, Farni. Anissa kenapa? Anissa sakit, kemudian Sumisi di absen ini. Anissa dengan Farni sakit dua-duanya ya. Oke, kita doakan mereka berdua segera sehat dan dapat berkumpul dengan kita besok hari. Nah, jadi adik-adik, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang deret. Tapi saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat rumus dari barisan geometri? DP rumus dulu. UN sama dengan A kali R pangkat N. N kurang 1. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN itu apa dulu? N. Kalau A? Kalau R? Rasio. Kalau N? Sumber ke N. N. Apa dulu? N apa dulu? Banyak suku. Banyaknya suku. Nah, kalau di barisan aritmetika tidak ada R. Yang ada apa? B atau selisih atau beda. Tapi kalau di geometri itu kita kenal dengan rasio. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke materi, akan ada games. Gamesnya adalah bisik-bisik tetangga. Pedas. Jadi kita akan lihat di sini apakah informasi yang diberikan oleh orang pertama, apakah informasinya sama dengan orang terakhir? Paham? Paham ya? Jadi nanti kita akan bagi dua tim. Ini tim A, ini tim B. Oke. Jadi yang akan jadi ketua kelompok siapa? Yang tim A. Tim A siapa? Siapa yang akan memberi pertanyaan yang memberi informasi di awal? Akram. Kalau yang di sebelah kanan? Oke, Alan. Oke, jadi susunannya kalau dari Akram berarti Akram akan memberikan informasi ke Agnes. Nanti Agnes coba keliling begini, baru lanjut ke kelompok 2, lanjut ke yang paling terakhir. Yang terakhir siapa di sana? Diva yang terakhir ya. Jadi informasi yang diberikan oleh Akram di awal harus sama dengan informasi yang akan disampaikan oleh Diva terakhir. Kalau di kelompok sini siapa yang terakhir? Kalau di sini siapa yang terakhir?
Chelsea yang terakhir ya. Jadi terserah dari putaran bagaimana, usahakan terakhir pakai Chelsea. Oke? Oke? Boleh saya mau punya pulpen dulu? Boleh saya mau punya pulpen dulu? Saya pulpen bertiga. Oke, ada. Saya tulis dulu ya. Oh, boleh tentukan DP kalimat. Oke. Oke. Jadi cuma ada satu kalimat yang nanti akan ditransfer oleh setiap siswa sampai di belakang. Oke, ayo. Yang ketua-ketua kelompok maju di depan semua. Ayo. Dari sini. Jangan baca pakai suara. Bukan bohong. Yang perjalanan lalu sudah pada kamari. Oke, sudah? Sudah siap? Siap? Baca dulu. Saya mau kasih kesempatan dulu membaca. Oke, sudah siap? Kita akan mulai ya? Alan di sebelah sana. Jadi Alan mau meneruskan ke siapa dulu pertama? Oke, jadi kita akan mulai. Hah? Dari mana? Oke, sudah ya? Jangan sampai kamu dapat dengar seperti Agnes. Jangan sampai kamu dapat dengar ya? Oke ya? Boleh ya? Oke, kita mulai. Bisik-bisik di telinga. Oke, 1, 2, 3. Tidak. Ih. Tidak panjang Sandro penyusul di sana. Oke, memang takram. Sudah. Boleh semua ini. Sudah. Atau terlalu panjang? Oke, kita ulang. Duduk dulu. Tidak, duduk dulu. Duduk dulu. Ulang Akses. Ulang dulu. Saya mau tulis ulang ya? Tapi satu kalimat dong. Maunya apa juga? Oke, cuma 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ke atas. Oh, gampang sekali ini. Ayo sini Alan Akram. Ayo. Oh, gampang. Gampang kan? Gampang tak? Oke, baca ulang dulu. Bagaimana tak lupa? Sudah tak? Oke. Oke, silakan dimulai. Kita baca ini. Mau gampang, mau pendek ini. Tidak susah. Ini mau lihat keterampilan bakar kota. Kira-kira siapa punya yang paling kuat, paling jago? Yang satu. Harus bisik, harus bisik. Tidak boleh, sudah. Bisik baik-baik. Orang sedih kelompok 2 ya. Bisik pakai aksi. Sama-sama. Kesenian tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti saya samarkan kesalahannya di mana. Tidak boleh deh Akram meluruskan baru kesenian. Tidak boleh. Ayo, tinggal 1 orang. Tenang. Sudah? Sudah ya? Oke, beri aplaus dulu untuk semua. Oke, masih lama ingat? Sudah? Oke, Diva. Kalau Diva bagaimana? Yang lain tenang dulu ah. Pokoknya mau salah dengan benar. Biarkan Diva mau bilang DP jawaban. Oke, jawabannya apa Diva? Apa? 11 enak. Tenang. Bagaimana? Tidak, jangan dulu tertawa. Ayo Diva, ayo. Tidak apa-apa. 1 kalimat kulit, ayo. 11 enak. 11 enak, 11 enak. Apa? Seblak? Oh, seblak enak, seblak enak. Oh, beri aplaus dulu. Oke, coba yang kelompok 2. Akram, lihat dulu. Saya mau cari kesalahan ada di mana. Oke, silakan kelompok 2. Aku cantik karena aku gosok gigi. Bagaimana? Aku cantik karena aku gosok gigi. Aku cantik karena aku gosok gigi. Oke, saya mau cari tahu Pak yang sekarang di kelompok 1 Pak Tiflora. Apa yang Tiflora dengar tadi? Aku cantik karena aku mandi setiap hari. Kalau kata Tia? Aku cantik karena aku gosok gigi. Oke, kalau Pati Anggur tenang dulu. Tenang.
Oke, kalau Pati Anggun apa dengar tadi apa? Aku cantik karena aku gosok gigi. Aku cantik karena aku gosok gigi. Kalau Pati Tia? Aku cantik dan aku mandi setiap hari. Kalau ini? Kalau saya tadi tiap televisi lagi, aku cantik karena aku gosok gigi karena apa ya? Oke, sekarang orang tanya di ketua kelompok. Tadi apa yang Teh Akrab bilang? Teh Akrab. Cantik karena aku sering mandi dan gosok gigi. Jadi jawabannya adalah aku cantik karena aku sering mandi dan Oke, ada pesan di situ adik-adik. Halo, ada pesan di situ. Pesannya apa? Jadi di Gorontalo ini, boleh tahu motor Suzuki? Suzuki itu laju atau tidak? Tapi Suzuki lebih laju kalau di Gorontalo. Tahu Suzuki Carlota? Carlota itu laju sekali di Gorontalo. Nah, oleh karenanya penting untuk saring informasi sebelum sharing informasi. Mau saring dulu, mau tapis dulu informasi yang orang dapat, baru mau sharing ke orang lain. Tidak boleh berapa kamar Arsapin itu begini, so cerita ke orang lain. Nah, jadi istilahnya informasi yang dia dapat mau pisang, yang sampai ke orang lain so jadi cola. So tambah dengan gula merah, so tambah dengan kelapa, so tambah dengan air dan lain segala rupa. Malah tadi melalui sebelah enak. Nah, tidak tahu itu informasinya dari mana. Kalau untuk gua pun begitu, yang harusnya aku mandi, aku cantik karena aku setiap hari mandi dan gosok gigi. Lepe mandi so tidak ada. Kalau lepe gosok. Jadi begitu ya. Informasi itu disaring dulu sebelum di sharing. Baik, adik-adik. Oke, kita lanjut ya. Jadi kesepakatan belajar kita adik-adik sama dengan pertemuan sebelum belum. Masih fokus ini? Masih fokus? Masih. Oke. Jadi kesepakatan belajar kita yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menyayangi, menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan yang keempat, Tia berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh Anggi. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang Nah, tadi di awal orang so mulai bermain dengan games bisik-bisik tetangga. Nanti untuk pertemuan berikut ada lagi games Pancasila. So tahu games Pancasila? Pancasila itu nanti setiap orang cuma punya kesempatan satu kata. Contoh Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Mau dapat lihat siapa yang tidak hafal Pancasila? Kalau udah terlalu panjang dong. Oke, lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita, ntar saya besarkan dulu. Oke, tidak bisa mau dibesarkan ya.
Jadi orang membaca saja dalam tampilan lagi. Oke, jadi apa namanya? Tujuan pembelajaran kita ini melalui model pembelajaran PPL, pembelajaran terdiferensiasi, proses mengkaji dan mengolah informasi dari LKPD, sumber belajar, dan juga berkomunikasi. Peserta didik mampu yang pertama menentukan atau menemukan rumus jumlah n suku pertama dengan geometri dengan tepat. Yang kedua, menentukan jumlah n suku pertama deret geometri dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan benar dan juga bertanggung jawab. Nah, ini contoh soal adik-adik yang pertama. Nah, ini dinamakan deret. Kenapa dinamakan deret? 27 tambah 9 tambah 3. Ini kenapa dinamakan deret? Karena identik dengan deret itu sendiri. Deret itu dia identik dengan ikon tambah ya. Jadi karena 27 tambah 9 tambah 3, maka itu adalah deret geometri. Tinggal kita cari rasio dan kita cari UN-nya berapa. Ini hitunglah jumlah 6 suku pertama. Berarti U berapa yang ditanyakan? U6. Sedangkan untuk mencari U6 kita harus tahu A-nya berapa dulu. Untuk yang bagian A ini 27 tambah 9 tambah 3 hanya berapa? DPA berapa? Suku pertamanya berapa? 27. Sedangkan DP rasio berapa? Rasionya. Ini kan makin lama kan makin rendah, makin turun. Berarti kita lihat ini. Ini bagi 3. 9 bahagi 20. U2 bahagi dengan U1. 9 bahagi 27 kan tidak bisa. Jadi kita sederhanakan. Ambil bentuk yang paling sederhana, yaitu hasilnya adalah sepertiga dan n-nya sama dengan 6. Oke. Ini berangkat dari rumus yang deret aritmetika. Ini rumusnya adik-adik. Deret geometri itu berkaitan dengan barisan geometri. Kenapa tidak sampai lagi sementara Pak pikir ini? Deret geometri yang disimbolkan dengan merupakan jumlah n suku pertama barisan geometri. Dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan geometri disebut dengan deret geometri. Untuk mengetahui jumlah n suku pertama barisan geometri dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama Sn sama dengan, ada yang bisa baca? Untuk R lebih kecil 1. Kalau yang di bawah? Nah, apa beda rumus yang di atas dengan rumus yang di bawah? Nah, kalau yang di atas A kali 1 kurang R pangkat N. Kalau yang di atas, tapi kalau di bawah R pangkat N kurang 1. Cuma mau kasih tahu balik dia. Sedangkan DPP nyebut kalau di atas 1 kurang R, yang di bawah R kurang 1. Nah, ada syaratnya. Dimana untuk yang pertama R kecil dari 1 dan yang di bawahnya R besar dari 1. Jadi tergantung dari rasio. Kalau rasionya lebih dari 1 berarti gunakan rumus yang di bawah. Kalau rasionya kecil dari 1 gunakan rumus yang di atas. Boleh ya? Nanti sebentar saya akan pandu lewat LKPD bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret geometri. Nah, ini antara belum anu ini. Nah, sekarang lihat untuk soal yang tadi. Diperoleh R-nya sama dengan berapa ini? Nah, setelah kita bahagi 9 bahagi 27 berarti mendapatkan R-nya sama dengan 1/3. 1
1/3 itu lebih kecil dari 1 atau lebih besar? Kecil. Besar. Sepertiga dengan 1 mana yang besar? Ketiga. Satu yang besar. Berarti sepertiga itu kecil. Berarti R-nya kurang dari atau kecil dari 1. Berarti tolong pakai rumus yang di atas tadi. Jadi ini 27 itu A, kita masukkan semuanya, diperoleh S6-nya sama dengan hasilnya adalah 44/9. Kemudian untuk soal yang berikut, contoh soal yang kedua ini. Nah, untuk 2, 3, 9/2 nanti akan ada di bahan ajar yang bisa kalian baca. Oke, baik adik-adik. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik akan saya bagi kelompok. Kalau kemarin ini kelompok 1 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini kita ganti lagi. Kelompok 1 kembali ke posisi awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian akan mengerjakan di dalam kelompok terkait dengan deret geometri. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke ya? Oke, silakan dikerjakan adik-adik. Dibuka LKPD-nya, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Kemudian ditanyakan apabila ada yang tidak dipahami. Silakan. Nah, jadi di LKPD itu tampilan seperti ini ya. Untuk halaman pertama lihat baik-baik. Masih terkait dengan petani yang ingin membasmi hama. Jadi tinggal diisi itu. Ini nanti yang apa namanya? Nanti yang kuning-kuning ini diisi ya, dilengkapi yang kuning-kuning itu yang ada di LKPD. Oke, silakan. N kurang 1 ini ya. Iya, kurang 1. Iya, ini N kurang 1, tapi di sini 3N. Di sini 3N. Dan itu kurang 1 sih. Bupati di atas. Iya. Oke, kelompok 6. Mana kelompok 6? Itu kan tinggal di sini kamar buat sesuaikan dengan sabar saja.
berapa di sini? Yang sama kemarin yang musolakan itu pakai dia berapa? Baru yang deret ini, yang deret ini juga kalian boleh saya dulu juga tentang penelitian dan deret. Oke? Ini ingat kembali materi yang kemarin. Ingat kembali materi yang kemarin tentang apa namanya? Iya, berapa lagi coba kita hari ini? Ini harus dituliskan di sini. Mana foto? Ya, tunggu. Nah, ini harus dituliskan jadi di sini SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per 2. Baru ini di sini tinggal masukkan jumlah terutama pada hari ke-15 dari LKPD sebelumnya ada di situ. Baru di sini tinggal mencari nilainya dari 19 Oke? Ya. Ya, nanti boleh lihat sebentar. Oke. Ya. Oke. Oke ya. Jadi kita ketahui berhasil berdua, sedangkan yang dia kaya itulah jumlah individu pertama. Berarti itu sama dengan A kali R angka ya, berarti itu sama dengan DCA tadi berapa? 513 kali DCA sama dengan 1,2 pangkat 6. Jadi itu kan sama dengan 512 kali 1,2 pangkat 6. 2 kali 2 untuk 9 kali.
60 satu lagi tinggal 512 kali 60 tadi berapa? 8 berarti Oke. Silakan. berarti ini foto untuk Ada di grup siswa. Di grup artis. Siswa itu orang yang artis Oke, yang lain sudah masuk nomor 1. Oke, kalau sudah selesai nomor 1, silakan dilanjutkan dengan yang nomor 2. Oke ya? Oke, mana speaker tadi? So, hidup ini Oke, saya akan iringi kalian karena ini sudah siang. Saya akan iringi dengan musik sedikit ya, supaya lebih bersemangat dalam mengerjakan LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Suara iringan musik. Andaikan aku sayang berteman sekarang kita dia akan selalu
sempurna juga. Oke, silakan dikerjakan adik-adik sambil kalian dimanjakan dengan musik. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Oke, masih ada waktu. Silakan kalau sudah selesai, usahakan berbagi dengan teman-teman, cari mengerti. Usahakan satu kelompok paham dengan apa yang dikerjakan. Oke, kelompok enam bagaimana? Oke, cari mengerti. Saya diskusikan ini dapat dari mana. Jadi saya sebentar kalau presentasi dengan kelompok bertanya. Oke, ini lagu pelajar Pancasila. Nah, mantap. Bukan buku di sini, kalian Bendera Indonesia. Oke.
nyanyikan lagu ini baru bendera berkibar ya. Oke, bagaimana kelompok satu? Sebentar berdiskusi ya. Masih ada waktu. Sudah? Oke, silakan diskusikan dengan Oke, bagaimana masih ada waktu? Oke. Iya terbang. Jadi ini kan kurang dari satu. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Oke, masih ada waktu.
Ya. Oke? Mantap sekali. Kelompok satu bagaimana? Kelompok empat. Oke, sudah selesai. Yang kelompok lain sudah ya. Oke, sekarang duduk semua. Jadi menyanyi. Oke, jadi tadi saya lihat slow sekali. Baru kalau putarkan musik semua semakin nikmat, apalagi pakai lagu ini. Oke, jadi sekarang adik-adik saya lihat semua kelompok sudah selesai. Nah sekarang presentasinya beda. Presentasinya beda caranya. Jadi bukan lagi kalau kemarin kan menyanyi, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya sampai yang dapat terakhir dia yang presentasi. Tapi sekarang ini di masing-masing kelompok ada berapa orang? 5. Ada yang 5 tapi ada yang bawa 4 orang, kekurangan 1. Nah sekarang tentukan 2 orang untuk tetap ada di kelompok. Jadi kita akan gunakan sistem bertamu ya. Jadi misalkan kelompok 1 yang 3 orang, kan 2 orang kan menetap di kelompok, 3 orang akan bertamu ke kelompok 2 untuk mencari informasi terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Nanti berputar sampai kembali di kelompok masing-masing. Oke? Jadi waktu untuk berputar nanti disesuaikan dengan lagu. Kalau sok putar lagu berarti habis waktu berputar lagi. Boleh? Boleh adik-adik ya? Kelompok 1 siapa yang mau stay di kelompok? Siapa yang mau stay? 2 orang. Arya dengan siapa? Oke, Arya dengan Feby berarti 3 orang nanti akan jalan move ke kelompok yang lain. Kalau kelompok 2 siapa yang akan stay di kelompok? Ambil dengan Oke, Amel dengan Flora. Jadi 3 orang nanti akan move ya. Bawa catatan dan temui apa yang berbeda di kelompok yang lain. Oke ya. Kemudian kelompok 3 siapa yang akan stay? Oke, Intan dan Au berarti 3 orang nanti akan jalan di kelompok yang lain. Kemudian yang kelompok 4 kelompok 4 Oke, kelompok 4 Amel dengan Chelsea. Oke, berarti Akbar dengan Fitri akan move ke kelompok yang lain. Kemudian kelompok 5 Lomba apa? Lomba jalan, jalan di mana? PKJ. Oke, kalau yang kelompok 5, kelompok 6 Anggun dengan Aldita yang apa? Stay. Berarti yang mau jelaskan ke teman-teman yang datang. Oke ya. Jadi yang jadi pemandunya bukan saya tapi musik.
Kalau musik berbunyi, berarti kalian move. Oke? Yang pertama, oke, jadi kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ke 1. Paham ya? Oke, kita mulai. Ya. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok yang kalian jumpai. Silakan. Oke, ada yang berbeda. Iya, betul. Baru yang biasanya sini kan Gila berisik saudara apa? itu karena ini suku perdayatannya kan suku tapi kita jadi suku hitunglah jumlah suku pertama baru Di suku pertama. iya jadi tapi ini 8 karena Oke, kelompok 4. iya yang mana
Oke, waktunya Bu. Oke, waktunya Bu. Tadi sudah ya? Sudah ya? Oke. Menghitungnya beda dan tahun sampai 4 juta. Oke, waktunya Bu.
kan DP total kita sampai pada 15. Ini hasilnya 15. Ini DP 15 sampai angka juta sayang. Baru yang IDP hasil 7 juta ini yang punya ada tambah-tambah dengan hasil hama yang sebelumnya. Yang ini yang mau ditambah-tambah, tapi pas DP hari ke kan berarti Biasanya yang dia tanya. yang dia tanya total hari ke 15. Bukan DP. Sama yang DP yang 7 juta itu kan bisa tambah-tambah. Iya, kan bisa tambah-tambah. Sebenarnya hari ke 15 itu apa? Ada yang tabel terakhir 4 juta 669 itu. 7 juta. 4 juta. Jadi yang ditanyakan apa? Pada hari ke-15. Bukan total hama selama 15 hari. Beda itu ya. Jadi dipahami. Total hama pada hari ke-15 itu berbeda dengan total hama selama 15 hari. Kalau selama 15 hari berarti dijumlahkan dari hari pertama. Jadi itu yang dijumlahkan. Jadi syaratnya apa juga? Tangan untuk kamu. Iya. Nyaman sekali tuh lagi. Oke, silakan Bu, kelompok berikut. Apa yang ditanya? Oke, ada perdebatan di kelompok ya terkait dengan total hama yang di hari ke-15. Baca baik-baik, baca baik-baik soalnya. Coba dibaca baik-baik soalnya. Dibaca baik-baik soalnya di kelompok. Baca. Sudah kembali ke kelompok. Oke, sudah kembali ke kelompok. Halo. Oke, jadi biarkan dulu hasilnya seperti itu. Nanti sebentar kan saya mau minta pendapat dari kelompok apa yang berbeda.
Nanti kita akan temui sebentar. Kira-kira hasilnya 4 juta atau 7 juta. Belum tentu mana yang benar ini. 4 atau 7 belum tentu mana yang betul. Oke. Tidak boleh. Kita tahu itu. Arel, berapa ngapunya? Jangan cabut Kamu nanya. Oke. Semuanya kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sudah selesai, kembali ke kelompok masing-masing. Sudah langsung kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sudah ya? Oke, sudah selesai. Beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Iya, oke, adik-adik. Oke, sebentar. Sebentar. Angkat tangan 7 juta. Oke, adik-adik.
bisa tenang ya. Jadi saya lihat tadi di kelompok ada satu bagian yang sangat bertolak belakang. Jadi ada kelompok yang tetap kekeh dengan pendapatnya di 7 juta. Ada juga yang tetap kekeh dengan 4 juta. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Dari semua kelompok, apakah cuma itu yang berbeda? Ya. Jadi perbedaannya cuma di situ ya. Kalau di contoh soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sama semua ya. Kemudian hanya di situ. Nah, jadi kalau saya lihat, nah tadi saya mau tanya dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana kelompok yang memilih jawaban 4 juta? Oke, siap. Oke, kelompok 6 menjawab 4 juta, sedangkan kelompok yang lain 7 juta. ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sepakat dengan 7 juta. Sekarang kita lihat LKPD-nya. Oke, sekarang saya tanya dulu, kelompok 1 sampai kelompok 5 tidak mau ganti ke 4 juta? Tidak mau? Kelompok 6 tidak mau ganti ke 7 juta? Tidak mau? Oke, sekarang kita lihat. Oke, sekarang saya bacakan. Sekarang saya tanya dulu sebelum masuk ke sini. Sekarang saya tanya, Sekarang saya tanya, misalkan begini. Misalkan saya menabung di bank. Ini contoh ya. Misalkan saya menabung di bank. Pada bulan pertama saya bertabung 1 juta. Pada bulan kedua saya bertabung 2 juta. Pada bulan ketiga saya bertabung 3 juta. Berarti ini 1 juta kan? Sekarang saya tanya, berapa tabungan saya pada bulan ke-10? Masya Allah. Berarti 10. Berbeda dia dengan berapa jumlah tabungan saya sampai bulan ke-10. Nah, jadi kalau sampai bulan ke-10 berarti jumlahkan kembali semua dari bulan pertama bulan ke-10. Nah, kita lihat sampai berarti sampai 15. Dari 1 sampai 5 kan berarti sampai. Oke, adik-adik, tidak ada yang salah, tidak ada. Semua punya pendapat masing-masing. Jadi karena di sini ingat kembali cerita petani di atas. Jadi berapa total hama sampai hari ke-15? Berarti kalau menjumlahkan kemarin hari pertama sampai hari ke-15. Oleh jawabannya adalah jadi luar biasa ya. Oke, sekarang saya tanya, selain itu ada yang berbeda lagi? Selain itu, saya lihat tadi ada kelompok yang bilang, kenapa ini kedalaman suara di atas? Kedalaman yang nah, jadi begitu ya. Jadi hati-hati dengan penulisan deret aritmetika yang ada di LKPD. Kemudian usahakan hati-hati penggunaan rumus. Rumus itu ada yang R kurang dari 1, ada yang R lebih dari 1. Jadi saat kapan orang gunakan rumus yang di atas, saat kapan orang gunakan rumus yang ada di bawah. Oke adik-adik, berhubung presentasi kita hari ini sudah selesai, maka kita masuk ke bagian penutup dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin satu orang memberikan kesimpulan. Kira-kira apa itu deret aritmetika, deret geometri, maaf. Ada yang mau memberikan kesimpulan
terkait dengan apa itu deret geometri. Oke, silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umumnya deret geometri adalah sebuah deret dengan sebuah rasio konstanta antara suku yang berurutan. Deret geometri dapat disebut sebagai jumlah dari barisan bilangan yang suku-sukunya membentuk barisan geometri. Sehingga deret geometri mudah untuk dibedakan dari yang lain. Oke, beri aplaus dulu untuk Arya. Ya, jadi luar biasa ya, deret geometri itu adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan geometri. Oke, di mana rumus dari deret geometri itu ada dua. Ada yang untuk rasio kurang dari 1 dan ada juga untuk yang rasio lebih dari 1. Nah, sekarang saya tanya, pada saat pembelajaran kita yang tadi, hal apa yang paling kalian senangi? Bisik-bisik tetangga. Oke, aku bilang yang paling disenangi adalah bisik-bisik tetangga. Itu menurut kita. Kalau yang kedua, perdebatan dengan kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman. Oke, ada lagi? Ada lagi yang menurut kalian menarik dalam pembelajaran hari ini? Apa? Jadi saat kalian tidak merasa menarik untuk perpindahan kelompok itu diputari musik? Ada. Apalagi? Oke, ada yang tidak suka, ada juga yang suka. Tergantung dari gaya belajarnya. Kalau ada gaya belajar yang sesuai, misalkan dilakukan atau tidak ada. Oke. Oke, jadi adik-adik, ada yang punya gaya belajar kinestetik dan visual, tidak suka pakai cara yang tadi. Kalau sebelum-sebelumnya saya tampilkan PPT, berarti gaya belajar visual yang terpenuhi. Auditori itu jarang sekali kasihan. Jadi saya pakai tadi musik supaya untuk yang gaya belajar auditori itu terpenuhi. Jadi ada gaya belajar auditori itu yang lebih suka bekerja sesuatu harus pakai musik. Nah, tadi saya lihat tadi ada yang serius sekali kan sebentar main. Ya tahu kan? Oke ya? Oke, itu hal yang paling menarik. Kemudian sekarang saya tanya, hal apa yang perlu kita perbaiki ke depan? Apa kira-kira yang perlu kita perbaiki? Apalagi? Oke, lagu diganti. Apalagi lagu diganti. Jadi bisa di request lagu apa lagi yang akan kita pakai? Alam apa? Sempurna. Jarang dibelai. Oke, jangan diganti please. Apalagi? Jarang dibelai. Oke, apalagi? Oke, jadi ada yang perlu diganti yaitu permainan. Kalau kemarin kita bermain tepuk-tepukan baru hari ini bisik-bisik tetangga. Baru usahakan pertemuan berikut diganti lagi. Oke, insya Allah kita akan ganti dengan yang lain. Masih banyak permainan. Ada Pancasila, ada undang-undang dan lain sebagainya. Oke ya? Cukup, cuma itu yang perlu kita apakan? Kita tambahkan, kita evaluasi. Cukup ya? Oke adik-adik, insya Allah untuk post-test kita nanti kita akan lakukan di pertemuan berikut. Untuk pertemuan berikut kita akan masuk ke materi yang baru. Nanti insya Allah kita akan informasikan, saya akan informasikan di grup terkait dengan apa yang harus kita lakukan di pertemuan berikut. Oke adik-adik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini berkah. Dan dengan mengucapkan hamdalah, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.